Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa mawalah wa ba'du. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, shalawat beserta salam semoga tetap tercurah limpah kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, para sahabat. Mudah-mudahan kita selaku umatnya besok di yaumil kiamah mendapatkan syafaatul uzma dari beliau. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para hadirin sahabat Facebook dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada kesempatan malam yang berbahagia ini kita live streaming kembali di ruang kursus komputer Auparprint, yaitu dalam rangka belajar atau ngaji. Nah, setiap malam Jumat dengan narasumber kita yang sudah tidak asing lagi, sudah 3 kali dan 4 kali hari ini, ya, yaitu sudah 4 minggu live kontrak dengan Auparprint, dan insya Allah ini juga atas kerjasama yang baik dengan Pondok Pesantren Bani Halim Desa Bentarsari, keluarga besarnya Kang Triono menyapa dari ruang kursus komputer Auparprint. Mudah-mudahan keluarga besar Pondok Pesantren Bani Halim Desa Bentarsari semuanya diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin ya Allah. Tidak akan panjang lebar untuk pada malam hari ini karena sudah malam. Fans-fans saya, bahkan fans-fans Kang Unus, Ustadz Unusnya sudah menunggu sehingga kita ngopinya itu terbengkalai. Karena apa? Karena memang fansnya sudah pada menunggu, dan sebelum waktu tidur ya, atau besok akan melaksanakan ibadah puasa, alangkah baiknya kita untuk ngaji dulu, meskipun mungkin nanti dijelaskan secara real ngaji kita pada malam hari ini. Baik, tidak asing lagi yaitu narasumber kita pada malam hari ini yang kayaknya dari hari ke hari semakin gagah. Ya, gagahnya itu karena beliau laki-laki. Kalau perempuan itu tidak gagah ya, tapi perempuan itu bukan gagah kan? Ya, bukan gagah, berarti gemulai. Nah, sehingga memang dari hari ke hari Kang Unus semakin fresh saja. Mudah-mudahan meskipun puasa masih belum setengahnya Kang, masih mungkin 13 hari, sehingga Kang Unus tetap fresh insya Allah ya. Baik, narasumber kita pada malam hari ini yaitu Muhammad Yunus. Nah, beliau asli dari Desa Bentarsari, Kecamatan Salam, Kabupaten Brebes, dan beliau juga termasuk keluarga besar Pondok Pesantren Bani Halim Dukuh Sawah Desa Bentarsari. Yaitu selamat malam untuk keluarga, sekali lagi Kang Ishak dan yang lainnya kami mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Jadi sebelum beristirahat kita bahasanya kita lihat Facebooknya dulu, ada apa di Facebook ya. Baik, kita akan mulai saja Kang Unus. Nah, pada pembahasan malam hari ini itu terkait dengan bukti cinta seorang perempuan kepada seorang laki-laki, bukti cinta dari seorang laki-laki ke perempuan itu perlu adanya pembuktian. Nah, ini juga pada kesempatan malam hari ini kita mengambil tema yaitu bukti cinta di bulan berkah ini. Bukti cinta kita sudah apa gitu loh. Nah, ini akan langsung dijelaskan oleh narasumber kita. Untuk prolog dan mukadimah saya serahkan langsung kepada Ustadz yang terhormat Ustadz Muhammad Yunus, dipersilakan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd.
yang sangat saya hormati, sahabat saya, juga senior saya. Senior lebih muda. Senior dalam usia mungkin beliau lebih muda, Ya. tapi dalam hal keilmuan beliau lebih di atas saya. Saya hormati Kang Triyono yang mempunyai dan memfasilitasi live ini di ruang kursus komputer Auparpin. Auparpin. Oke, saya doakan semoga ruang kursus Auparpin beserta pemiliknya dan keluarga besarnya selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Panjang umur, Amin. sehat lahir batin, Amin. berkah rizki, berkah ilmu, berkah kehidupannya. Amin. Amin Allah ya Rabbal alamin. Jamaah yang ada di studio yang dalam hal ini tidak ada dalam kamera ya. Tidak ada. Mereka itu pemain belakang, belakang kamera. Belakang kamera, belakang layar kita. Belakang layar. Yang saya hormati juga keluarga besar Pondok Pesantren Al Hidayah Bani Halim, seluruh santri dan alumni, juga rekan-rekan saya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak menghormati rasa hormat saya kepada semuanya. Khusus spesial buat para pemirsa yang telah hadir dan menonton setia dalam live streaming ini juga yang saya hormati, semoga Allah muliakan. Amin, amin. Tak bosan-bosan kita menyampaikan pujian, bersyukur kepada Allah sebagaimana Allah tidak pernah berhenti memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita, dan semoga kita termasuk hamba-hambanya yang pandai bersyukur atas nikmatnya. Amin ya rabbal alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tak lengkap dan tidak afdol apabila pertemuan ini tidak kita awali dengan mengucap sholawat dan salam kepada baginda agung yakni Habibana wa Nabiyana Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Oke, para pemirsa yang ada di studio maupun pemirsa yang sedang menonton live, kali ini tema pertemuan kita yaitu bukti cinta di bulan penuh berkah. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh host kita yang semakin hari semakin ganteng saja. Semakin ganteng. Semakin hari semakin fresh, semakin hari semakin senang saya lihatnya. Saya kira dan saya berdoa semoga hari ke hari, minggu ke minggu, Jumat ke Jumat aktivitas kita ini, kegiatan ini selalu ada hikmah, manfaat, maslahat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke. Sesuai tema bukti cinta di bulan penuh berkah. Kalau kita melihat di referensi di dalam kitab Nasoihul Ibad. Nasoihul Ibad itu artinya nasihat buat para hamba-hamba Tuhan. Cinta itu mencintai seorang kekasih, dan apabila kekasih kita memberikan sesuatu kepada kita, walaupun kecil, kita rasanya pemberian itu sangat besar. Besar, ya. Cinta yang apabila kekasih kita memberikan sesuatu, walaupun itu hanya misalkan sebuah pena, walaupun hanya sekedar pena, tapi goresannya akan selalu ada di hati kita. Seperti itu. Nah, cinta, apabila kita mengaplikasikan cinta ini langsung kepada Allah, karena tidak ada alasan untuk kita tidak mencintai Allah. Apapun yang kita butuhkan, Allah selalu memberi. Contoh, harga minyak mahal ya. Harga minyak ini mahal. yang lagi viral. Ya. Yang sampai rame-rame orang turun ke jalan ini kan Minyak. pertama-tamanya gara-gara minyak goreng. Ya. Tapi saya punya satu pertanyaan. Saat ini, di malam ini,
walaupun harga minyak mahal, adakah kiranya satu rumah saja yang tidak mempunyai minyak goreng? Kira-kira ada? Nggak ada. Semuanya pasti punya minyak goreng meskipun sedikit ya. Meskipun sedikit, ya. walaupun harganya mahal, tapi semua punya. Iya. Iya kan? Nah, Allah memberikan cintanya kepada kita sehingga kita bisa memilikinya walaupun harganya mahal. Ini adalah suatu ujian, cobaan khususnya untuk diri kita, masyarakat kita dan negara kita. Alasannya tidak perlu kita sebutkan, yang jelas ini adalah ujian buat kita. Ya kan? Iya. Nah, kalau kita membicarakan tentang cintanya Allah kepada kita, cintanya Rasul kepada umatnya, kurang apa? Kurang apa Allah mencintai kita, kurang apa Rasul mencintai umatnya sehingga sampai akhir hayat Rasul tidak mengingat keluarganya, tidak mengingat istrinya, tapi yang disebut-sebut adalah umatnya ya kan? Nah, di Ramadan ini sedang diturunkannya cinta Allah kepada kita. Nah, pertanyaannya, apakah kita mencintai Allah? Ya, betul. Ya kan? Betul. Kalau jawabannya kita mencintai Allah, maka buktikanlah cinta kita kepada Allah. Kepada siapapun kita cinta, buktikan cintanya. Ibaratnya kita menggoda seorang perempuan yang cantik, kita bilang I love you, aku cinta padamu. Iya. Si perempuan yang kita bilang kita mencintainya, otomatis dia akan mana buktinya? Ya kan? Jadi mohon maaf, I love you itu tidak hanya sebagai sebuah tulisan kan? Iya. Tapi penjabaran dari kata I love you itu memang sangatlah besar berarti. Iya, betul. Harus ada pembuktian. Ya. Ya kan? Nah, pembuktiannya yang kalau kita baca dalam Nasuhul Ibad tadi, bukti cinta itu ada 3. Bahasanya sidqul mahabbah. Kecintaan kita yang benar, hakikat cinta itu ada 3. Pembuktiannya ada 3. Yang pertama, ayyahtaro mujalasata habibihi ala mujalasati ghairihi. Pertama, seseorang akan memilih selalu berkumpul dengan apa yang ia cintai dibanding berkumpul dengan apa yang tidak ia cintai. Iya. Ya. Nah, kita sering berkumpul karena kita saling mencintai. Iya. Bukan cinta lawan jenis. Iya, tapi cinta sebagai seorang saudara. Iya, seperti itu. Ya, kita memaknaikan kadang-kadang kalau kita berbicara cinta, kita dalam pikiran itu lawan jenis. Jadi sudah bersuudon terlebih dahulu kan? Iya, mempunyai apa ya namanya? esensi sendiri. Iya, sendiri. Nah, padahal kalau kita berbicara cinta itu adalah sebuah rasa. Ketika kita mencintai Allah, kita mencintai Rasul, maka kita akan memilih berkumpul dengan mereka, memilih berkumpul dengan Rasul daripada berkumpul dengan selain Rasul. Ya. Ini kalau kita cinta Rasul. Ya. Nah, terus bagaimana cara kita berkumpul dengan Rasul sementara Rasul itu sudah tiada ada? Ya. Nah, banyak peninggalan Rasul termasuk para ulama. Al ulama'u warasatul anbiya. Ulama itu adalah warisan para nabi. Ketika kita mencintai Rasul, maka kita akan memilih berkumpul bersama warisan-warisan Rasul daripada berkumpul dengan yang lain yang tidak kita cintai. Itu bukti pertama. Semoga pemirsa-pemirsa yang hadir dalam live streaming yang kita isi dengan belajar ngaji, bareng-bareng belajar ngaji, ini menjadi satu bukti kecintaan pemirsa semuanya terhadap agama Islam, terhadap Rasul, sehingga akan berkumpul nanti bersama Rasul di surga. Amin. Amin. Ya, baru satu itu. Ya. Bukti baru satu berarti ya. Berarti ada 3 tadi ya? Ada 3. Betul. Yang kedua,
Bukti cinta yang kedua adalah ayah taro kalama habibihi ala kalami ghairihi. Akan memilih kalam, ucapan seseorang yang kita cintai daripada memilih kalam atau ucapan orang yang tidak kita cintai. Ya, masuk. Ya kan? Itu bukti kedua. Kita harus membuktikan kalau kita cinta Rasul, kita cinta Allah, pilihlah kalam-kalam Allah. Jangan memilih kalam-kalam selain kalam Allah dan Rasul. Kalau kita cinta Allah dan Rasul. Ayah taro kalama habibihi ala kalami ghairihi. Kita cinta seseorang, mencintai seorang wanita. Cek wanita nate, kita besok ketemu ya. Hari Minggu kita ketemu di perbatasan. Oke, kita ingin ketemu karena kita mencintai. Yang lain yang tidak kita cintai, hari Minggu kita janjian yuk ke sana. Nah, pertanyaannya kita akan memilih yang mana ini? Yang dicintai. Yang dicintai. Nah, itu bukti. Iya, betul. Pembuktian cinta yang kedua akan memilih kalam seseorang yang dicintai daripada kalam orang yang tidak kita cintai. Kalau Allah memerintahkan berpuasa, maka berpuasalah dengan rasa cinta kita kepada Allah. Ketika Rasul memerintah kita untuk belajarlah, maka belajarlah diiringi, didorong oleh rasa kecintaan kita kepada Rasul. Itu secara global. Nanti kita kalau masih ada waktu kita jabarkan. Yang ketiga, ayah taro ridho habibihi ala ridho ghairihi. Akan memilih keridoan seseorang yang dicintai daripada keridoan orang yang tidak dicintai. Ya. Pokoknya orang lain mau bilang apa saya tidak peduli. Yang penting orang yang saya cintai itu senang. Yang penting orang yang kita cintai itu meridhoi. Seperti itu. Iya, betul. Nah, apabila live streaming ini adalah sebuah bentuk kita untuk mencapai keridhaan Allah, karena dari awal-awal kita bilang ini bukanlah pamer ilmu, ini bukanlah mengajari, menggurui dan lain-lain. Ini hanyalah satu kegiatan yang kita menggunakan media. Daripada media dipakai untuk yang hal-hal yang negatif, aurat, joget-joget gitu kan. Nah, itu kita lebih baik digunakan seperti ini. Ini bukti cinta kita untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya kira itu, Kang. Oke. Menarik sekali, Kang. Bentuk cinta. Nah, kalau tadi Kang Unus mengatakan bahwa ada penjabaran dari bentuk cinta itu bisa dibuktikan. Jadi ketika pada malam hari ini di malam yang ke-13 bulan Ramadan, berarti kita harus membuktikan bahwa puasa ini kita buktikan sebagai bukti cinta di bulan Ramadan, Kang. Betul. Nah, ini lebih spesifiknya bagaimana, Kang? Nah, di bulan ini, Kang. Di bulan Ramadan, karena tema kita adalah bukti cinta di bulan Ramadan yang penuh berkah. Terlebih dahulu kita memaknai berkah itu apa? Berkah itu bahasa kita. Bahasa Arabnya adalah barokah. Barokah itu adalah ziyadatun fil khair. Itu tambah-tambah dalam sebuah kebaikan. Terkadang kebanyakan orang memaknai barokah itu adalah apabila kita banyak harta, kita banyak makanan, alhamdulillah barokah. Iya, betul. Yang dinamakan barokah itu tidak terpaku pada jumlah. Akan tetapi jumlah yang kita terima dari Allah itu menjadi sebuah kebaikan apa tidak? Seperti itu. Ketika kita diberikan, dititipi banyak harta, banyak rezeki oleh Allah, apakah rezeki yang banyak itu bisa kita gunakan untuk kebaikan? Kalau digunakan untuk kebaikan, itu namanya barokah. Iya, betul. Atau kita dititipi harta yang pas-pasan.
Padahal enak loh ya pas-pasan. Hmm. Pas butuh, pas Ada. ada. Iya. Pas butuh, pas ada. Itu pas-pas. Nah, harta yang pas-pasan ini bisakah kita mengelolanya menjadi sebuah kebaikan? Menjadi sebuah kebaikan. Itu barokah. Kalau kita bisa mengelolanya dalam kebaikan, itu memenai sebuah barokah. Nah, bukti cinta di bulan yang penuh berkah. Bulan Ramadan ini bulan yang penuh berkah, penuh barokah, penuh kebaikan. Sehingga di bulan Ramadan ini Allah katakan, Allah mengunci pintu neraka dan membuka seluruh pintu surga. Ya. Bahkan setan-setan pun dibelenggu. Nah, ini hanya sebuah ibarah, sebuah bahasa bahwa di dalam bulan Ramadan ini tidak ada satupun, sedikit pun kesempatan setan untuk menggoda kita. Oh ya, ya. Itu kalau kita cinta, Cinta. kepada Allah menjalankan Ramadan. Ya betul. Nah, kalau tidak cinta ya buktinya Biasa-biasa saja. masih ada Masih saja ada orang saja yang orang tidak yang melaksanakan puasa. puasa. Iya, iya, seperti iya, itu. betul. Nah, ya, Lanjut, silakan. Kang, lanjut. Ini mana ya? Lanjut ini menarik sekali, Kang. Ya. Tentang makna dari sebuah barokah itu. Iya. So, terkadang rasa barokah itu ketika kita tadi betul di masyarakat itu identiknya dengan kebendaan ya, Iya. kemudian kepunyaan kita. Yang padahal makna dari sebuah barokah itu tadi yang sudah dijelaskan oleh Kang Ustadz begitu tidak hanya mementingkan ataupun tidak ke sana. Iya. Jadi contoh gini Kang, kita ngopi bareng, apalagi nih ngopinya bersama Opar ini menjadikan keberkahan Kang Triyono. Meskipun pada dasarnya di situ cuma ada kopi sedikit dan sebagainya. Nah, Iya. makna itu pun sama dengan bagaimana kita hanya memberikan tapi pas gitu loh berarti Kang. Iya. Dari barokah itu ya. Jadi keberkahan itu bagaimana harta atau sesuatu apapun yang dititipkan oleh Allah kepada kita, kita bawa dalam sebuah kebaikan. Mohon maaf, kebaikan itu banyak. Banyak, tidak hanya di masjid. Ibadah kita itu tidak hanya di masjid. Di setiap aspek kehidupan, di situ bisa kita jadikan sebagai ibadah. Bahkan ibadah yang paling kecil, termasuk menyingkirkan sesuatu hal yang membahayakan di jalan, ya. itu sebuah ibadah. Iya. Sebuah ibadah, karena soleh itu, seseorang yang soleh itu adalah alladzina yuqimuna huququllahi wa huquq ibadi. Orang yang artinya kalau bahasa gampangnya yang bagus hubungannya dengan Allah, bagus hubungannya dengan sesama manusia. Itu dikatakan soleh. Maka ibadah itu tidak hanya di masjid. Bukan kita mengenyampingkan ibadah di masjid, bukan. Kita sedang membicarakan bahwa ibadah itu tidak hanya di masjid. Di masjid itu bisa ibadah, di luar masjid juga kita bisa ibadah. Iya, konsepnya berarti ini kita tidak konsep sempit kan, ibadah itu. Jadi global. Jadi ibadah itu tadi yang sudah dikatakan oleh Kang Ustadz tidak hanya di masjid, kita ibadah sholat di masjid. Kemudian di luar sholat pun ada ibadah. Sehingga ini berarti dalam arti ada kata sempit dan ada kata luasnya Kang Ustadz. Itu tergantung pola pikir kita. Jadi sempitnya hidup pun adalah pola pikir kita yang menyempitkan. Allah telah memfasilitasi kita dengan ratusan juta fasilitas kehidupan. Kalau kehidupan kita sempit ya pola pikir kita yang mempersempit. Betul. Nah, mengenai bukti cinta di bulan Ramadan ini, kita di masjid ya cinta Allah, merasakan kehadiran Allah, di luar masjid merasakan kehadiran Allah. Kadang-kadang kan kita ini di masjid kita khusyuk, tekun ibadah karena kita merasa sedang diawasi Allah. Iya. Begitu keluar dari masjid berbuat curang, betul. ya kan, mencuri dan lain-lain. Berarti di mana Allah? Seperti itu. Allah itu ada, hanya tidak kita pikirkan saja. Tidak
terpikirkan oleh kita saja. Seperti cinta itu bisa kita aplikasikan di mana saja. Buah cinta kita itu ya ibadah kepada Allah. Toh wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada aku, kata Allah. Iya, oke. Oke, sebelum berlanjut ke tema kita malam hari ini, nah sebetulnya ini dari tadi saya belum menyapa sahabat-sahabat yang sudah masuk ya. Ya. Saya sapa dulu ya. Terima kasih yang sudah masuk dan sudah menonton. Nah, di situ banyak sekali sahabat-sahabat Facebook yang hari ini atau malam hari ini sedang menonton live kami. Mudah-mudahan kita sampai dengan 1,5 jam ya, karena memang dalam kondisi yang memang kondisinya harus sahur ya, meskipun banyak sekali yang harus kita bicarakan ataupun kita bahas pada malam hari ini. Tapi mudah-mudahan satu ilmu itu memiliki berjuta manfaat dan keberkahan gitu ya. Oke sahabat-sahabat, tidak lupa saya Kang Triyono menyapa kembali yang suka dengan kegiatan kita, yang suka dengan live streaming kita, ya silakan, di situ ada tombol jempol maka disukai. Kemudian apabila Anda semuanya atau sahabat-sahabat semuanya yang ingin colek berkomentar, silakan, di situ sudah disiapkan di kolom komentar. Dan apabila ini bermanfaat untuk diri kita dan untuk orang lain, silakan, di situ ada tombol untuk dibagikan. Mudah-mudahan ini menjadikan keberkahan dan kebaikan untuk kita semuanya. Sekali lagi yang sudah dikatakan oleh Kang Unus, jadi kita itu tidak menggurui. Nah, ini host ini ada pertanyaan-pertanyaan seputar tema itu tidak menjadikan bahwa host ini pinter, Kang Unus, tapi kita sama-sama belajar dalam hal ini. Kang Unus sebagai narasumber saya sebagai hostnya. Ya kalau saya kiai berarti saya yang narasumbernya. Saya jadi hostnya. Ya, mudah-mudahan ke depan tidak hanya live streamingnya membahas tentang bulan Ramadan kan. Artinya barangkali Kang Unus ingin jadi host, ya berarti terkait dengan seputar pendidikan. Berarti narasumbernya Muhammad Triyono. Gitu. Ya. Oke, lanjut ke tema kita, yaitu tadi bukti cintanya. Nah, sholat malam yang kita lakukan di bulan Ramadan, kemudian sholat tarawih, kemudian yang lainnya, itu sudah merupakan bukti bahwa bukti cinta kepada Allah, Kak. Seharusnya seperti itu. Seharusnya seperti itu. Ketika kita beribadah, sholat duha, sholat tahajud, membaca Quran dan lain-lain, seharusnya itu kita niatkan sedang membuktikan cinta kita kepada Allah. Karena tidak ada alasan untuk kita tidak mencintai Allah. Karena Allah tadi kita bicarakan telah memberikan fasilitas apapun untuk kita. Sehingga minyak goreng yang mahal pun saat ini ada, semua di rumah ada semuanya, walaupun sedikit. Meskipun cuma untuk goreng asinan. Ya, nah, kemudian ketika kita melaksanakan ibadah, bukti cinta itu harusnya kita tidak mengharapkan pahala. Karena semata-mata kegiatan ibadah kita, tahajud kita, baca Quran kita, sholat kita, apapun ibadah kita, didorong dengan kecintaan. Orang yang mencintai seseorang yang lain, memberi tanpa pamrih, tanpa ingin mengharapkan balas orang lain, balas budi. Nah, kita mencintai Allah karena Allah terlebih dahulu mencintai kita. Kita membalas cinta Allah dengan ibadah. Kita membalas cinta Allah dengan membaca kalam-kalamnya, yakni Al-Quran. Nah, kalau kita pikir-pikir hakikat cinta dalam ibadah ini, coba kita puasa, kuat menjalankan puasa 1 bulan. Siapa yang memberi kekuatan? Allah. Kita bisa membaca Al-Quran. Siapa yang memberikan kita bisa? Allah. Kita menjalankan tahajud, apapun ibadah kita bersedekah. Siapa yang menggerakkan? Allah. Kalau semuanya Allah, kita sholat Allah yang menggerakkan,
Kita puasa, Allah yang memberikan kekuatan. Kita beribadah, Allah yang memberikan kekuatan melaksanakan ibadah. Kalau semuanya Allah, bukan kita, terus apakah pantas kita meminta pahala atas dasar ibadah kita yang itu dari Allah ya. Tapi beda dengan manusia kan? Iya. Jadi contoh ketika kita bekerja, wajar dalam pikiran berapa mereka akan bayar kita gitu. Iya. Nah, berarti kekuasaan Allah itu sangatlah luas, dan artinya kita meminta, mohon maaf Kang, kita meminta kepada Allah contoh ya kebaikan dunia dan akhirat, Rabbana atina. Berarti kan hanya Allah yang memberikan apa ya? Memberikan pahala itu. Iya. Kita hanya sebagai hamba hanya meminta, berarti kan? Iya. Jadi kecintaan kita kepada Allah kita aplikasikan dengan ibadah. Salah satu ibadah itu sudah saya katakan ya, semua aspek kehidupan kita itu ibadah. Salah satunya adalah berdoa. Ya. Berdoa itu ibadah. Mohon maaf, ketika kita berdoa, target kita apa? Ijabah. Dijabah ya, dijabah kan? ya, diterima dan dijabah. Ya Allah, berikan saya uang 1 karung. Ketika diijabah turun dari atas. Alhamdulillah. Nah, ketika kita berdoa, targetnya itu harusnya jangan ijabah. Targetnya adalah kecintaan kita kepada Allah, karena ini adalah sebuah perintah Allah. Kita berdoa ya berdoa saja, karena kita diperintah Allah. Ud'uni, kata Allah. Berdoalah kalian semua kepadaku. Berarti tugas kita hanya berdoa kepada Allah. Urusan astajib lakum. Ya. Kata Allah, maka aku akan mengijabahi. Maka aku akan memberi. Mintalah padaku, akan kuberi. Berdoalah kepadaku, akan aku kabulkan. Tidak kontan loh Kang. Ya, artinya ketika kita membicarakan kontan atau tidak, ya terserah Allah. Justru itu makanya. Jadi contoh gini Kang, dan Ambo ini saya mau apa ya? Saya mau membuat sumur. Nanti dan Ambo yang ini ya. Mas Jono ini kontan apa di apa ya? Nanti saja bayarnya. Benar-benar seperti itu. Iya. Ya, jadi hanya meminta kita Kang. Kita hanya meminta, tugas kita hanya meminta. Kita diperintahkan meminta. Ranah kita adalah mengurusi doa kita. Karena kita sebagai hamba. Karena kita sebagai hamba yang diperintah Allah. Iya, betul, urusan ijabah itu hak Allah. Kita tidak berhak mencampuri apa yang menjadi hak Allah. Diijabah ya, masa iya enggak? Iya kan? Allah yang punya kekuasaan yang luar biasa. Iya. Masa iya enggak? Wong itu janji Allah. Ya. Astajib lakum. Aku akan mengijabahi. Mintalah kepadaku. Urusan kita meminta, urusan ijabah, urusan Allah. Iya. Ketika kita berpikir kok doa saya nggak diijabah, iya, berarti target kita ijabah, bukan target kita melaksanakan perintah yang didorong kecintaan. Iya. Nah, jadi biasanya gini, menarik sekali Kang. Biasanya ada orang yang memang mengeluh dalam hal ini. Saya setiap malam sholat tahajud berpuluh-puluh rakaat. Ya. Saya setiap hari tidak tidak tertinggal takbiratul ula, takbiratul ihram ketika sholat berjamaah. Tapi kenapa saya jadi orang yang tidak punya? Berarti targetnya adalah pemberian, berarti Kang, pemberian. Ini lebih jelas lagi. Bagaimana? Nah, itu berarti kecintaan seseorang tersebut kepada Allah tipis. Tipis sekali. Karena di dunia ini Allah berperan dengan sifat Rahman. Artinya sifat Rahman itu Allah berbelas kasih di dunia ini kepada orang yang menyembahnya dan orang yang tidak menyembahnya. Kepada orang Islam dan non-Muslim. Siapapun yang berada di dunia, gitu kan, Allah akan membelas kasihannya dengan sifat Rahmannya. Sifat Rahmannya. Sifat Rahmannya. Kalau sifat Rahimnya nanti berperan di akhirat. Allah akan mengasihi orang-orang
yang beriman di akhirat. Kalau sifat Rahman, Allah akan berbelas kasih, memberikan nikmatnya kepada siapapun di alam dunia ini. Orang yang sholat ataupun tidak sholat, Allah memberi. Ya. Karena hidup ini hakikatnya adalah sebuah ujian. Allah menciptakan hidup, menciptakan mati, itu semata-mata adalah ujian. Ketika kita melaksanakan sholat, tahajud rajin, sholat duhanya rajin, tapi hartanya dibandingkan orang yang tidak sholat lebih sedikit. Ya. Nah, seperti itu. Kenapa sih kok saya kan sholat ya Allah, saya kan menyembahmu ya Allah. Tapi kenapa orang yang tidak menyembahmu diberikan harta banyak, sedangkan saya yang setiap hari, setiap malam menyembahmu diberi harta sedikit? Iya, kayak gitu. Biasanya terbersit dalam hati seperti itu, Kang. Saking mungkin ada yang seperti ini. Ya Allah, saya kok dikasih penyakit yang luar biasa, padahal setiap malam saya meminta kesembuhan kepada Engkau ya Allah. Kan itu biasanya kan? Iya. Itu targetnya berarti ijabah. Ijabah ya berarti apa? Kalau target kita adalah melaksanakan perintah didorong dengan kecintaan, itu akan menjadi indah. Indah. Pernahkah kita merasakan di sepertiga malam tiba-tiba kita merasa terharu, kemudian kita rasanya ingin menangis, enggak tahu apa penyebabnya, tidak tahu kenapa saya kok tiba-tiba sedih. Nah, itu adalah satu sentuhan Allah ke dalam kalbu kita, sentuhan Allah, sentuhan cinta Allah dalam hati kita. Seperti itu. Ketika kita berdoa, didasari target ijabah, ya Allah luluskan anak saya, ya Allah cucu saya sedang melaksanakan ujian semesteran, luluskan dia ya Allah. Terus tahajud selama cucunya, selama anaknya itu melaksanakan ujian. Sudah luluslah anaknya, luluslah cucunya, berhenti doanya. Iya kan? Betul, karena targetnya ijabah. Tapi kalau targetnya adalah sebuah kecintaan, melaksanakan perintah, berdoa ya terus. Urusan ijabah ya urusan Allah gitu. Tidak ada hak untuk mencampuri. Allah luluskan anak saya, luluskan cucu saya yang sedang melaksanakan ujian. Anaknya lulus, berdoa tidak berhenti. Alhamdulillah ya Allah, Engkau telah meluluskan anak saya. Berikan dia pekerjaan yang pantas untuknya ya Allah. Terus sudah dapat pekerjaan, ya Allah berikanlah dia keturunan. Berikan dia jodoh. Makanya orang manusia ini tidak pernah bahasa untuk bersyukur, Kang. Berarti. Jadi konsep rasa cinta itu akan menyerupai dengan langsung kita bersyukur, Kang. Iya, betul. Jadi bahasa cinta itu konsep tadi ketika kita berdoa, kemudian kita memintanya hanya langsung instan lah bahasa kasarnya ya. Jadi ketika sudah dikasih, minta lagi yang kedua, minta lagi yang kedua, yang ketiga. Berarti itu merupakan bukti bahwa bukan tidak bagus, tapi belum sempurna kadar ininya berarti ya Kang ya, pemahaman ini. Iya, jadi intinya adalah cinta itu sendiri dalam hati kita. Kita cinta enggak kepada Allah? Kalau kita cinta kepada Allah, bukti cinta kita kepada Allah adalah kita memilih berkumpul dengan Allah, kita memilih berkumpul ngobrol dengan Allah, kita memilih ridhonya Allah daripada ridho yang lainnya. Seperti itu. Ya, kita ingin saja beribadah kepada Allah. Ya, kita ingin saja meminta kepada Allah. Itu bukti cinta kita. Bukti bahwa kita itu mencintai Allah karena memang tidak ada alasan untuk kita tidak mencintai Allah. Kalau kita mengaku cinta kepada Allah, kemudian kita mendurhakai Allah, kemarin saya katakan itu adalah sebuah antagonis yang menonjol. Iya. Seperti itu. Oke, di sini ada yang lagi saya mengucapkan banyak terima kasih kepada sahabat-sahabat Facebook Kang Yunus yang sudah selalu terpantau ya, memantau. Kemudian di sana ada sahabat Renaldi Pratama Bandung hadir. Terima kasih Kang Renal
ya. Kemudian ada Kang Pulung Aguswanto, aduh ketinggalan. Tos habisnya Kang, nyusul kayak di offline ya Kang Pulung ya. Nah, kemudian yang lainnya Kang Aji Kelana juga sedang menonton, kemudian Arjun Rohana, kemudian Muhammad Saripudin dari Ciputi juga menonton. Terima kasih sekali lagi untuk semua sahabat yang sudah menonton, dan jangan sampai ketinggalan dan jangan sampai lupa setiap malam Jumat kita mengadakan live streaming ini, yaitu insya Allah untuk menambah wawasan kita secara pribadi ya Kang ya. Mudah-mudahan wawasan demi wawasan kita akan semakin menambah. Jadi gini Kang Unus, ngaji itu tidak perlu dan tidak hanya di pesantren Kang. Betul. Nah ini ungkapan ini apakah benar apakah salah, mudah-mudahan. Tapi ngaji itu dimanapun. Ya. Nah ini konsep ngaji ini, mohon maaf ini keluar dari tema ini kan. Ya, tapi ini merupakan suatu bukti cinta kan. Iya. Bukti cinta terhadap bahasa kita belajar kan. Ini bagaimana kan kalau seperti Jadi ini? kalau ada kalimat seperti itu, ya saya setuju. Ngaji itu tidak hanya di pesantren, tapi awas. Jangan mengesampingkan pesantren. Kalau pemahaman kita, pola pikir kita, ngaji itu tidak harus pesantren. Ya sudah, kalau begitu saya tidak usah pesantren, itu salah. Berarti konsep kecil ya? Ya, kalimatnya ngaji itu tidak hanya di pesantren. Berarti di pesantren ya ngaji, di luar pesantren ya ngaji. Seperti ini maksudnya gitu loh. Seperti kita. Jadi kalau Kang Unus di pesantren ngajar anak-anak, ngajarnya orang lain, kalau di sini ngajari Kang Trion. Terima kasih sekali lagi Kang Unus ilmunya. Jadi semakin hari kenapa saya semakin ganteng? Karena saya semakin banyak ilmu. Nah, sehingga pas tadi Kang Unus, aduh, ilok malam Jumat ayeuna saya, aduh, rada ragu ya Kang Trion, aduh, ya Allah was-was. Malam Jumat ini saya tidak dapat ilmu Kang. Jadi kalau seumpamanya tidur, ya Allah, terbayang terus malam Jumat, saya tidak dapat amalan, tidak dapat ilmu pada malam hari ini gitu. Sehingga terima kasih Kang Ustadz. Mudah-mudahan dengan seperti ini, khususnya untuk saya pribadi dan umumnya barangkali kita siarkan ada manfaatnya ya monggo gitu loh. Jadi saya berpikir seperti ini Kang Triono dan pemirsa semua yang saya banggakan. Jadi ketika saya sedang mengaji bersama anak-anak di pesantren, itu saya merasa bersyukur ada anak-anak yang mau ngaji. Kenapa? Alasannya kalau coba bayangkan, kalau tidak ada anak-anak yang mau mengaji di pesantren, belum tentu kiai-kiai itu mau membuka kitabnya. Iya, betul. Jadi simbiosis, mutualisme, saling menguntungkan. Anak-anak bisa menambah ilmu dan kiai-kiainya juga bisa membuka kembali ya berarti yang sudah beliau dulu kaji di pesantren. Ya hari ini dikaji kembali, mengingatkan kembali. Intinya adalah ketika saya berbicara di sini di live streaming ini, saya berbicara terhadap diri saya dan terhadap yang lain juga. Sehingga kata saya juga gini, sehingga malam-malam ini karena mungkin secara kalau setiap hari saya dengan Ustadz Yunus ngaji ya kayaknya dengan kesibukan saya ya kan, tapi dengan seperti ini mudah-mudahan karena apa ada bahasa meskipun satu ayat ini harus disampaikan Kang Unus kepada yang belum bisa. Oke, Kang Unus, bukti cinta di bulan Ramadan ini berarti sekali lagi memaknai yang lebih dalamnya. Yang lebih dalam terkait bukti cinta yang tadi sudah kita jabarkan. Jadi perintah-perintah Allah kita laksanakan. Selain dari itu bukti cinta kita, apalagi di bulan Ramadan ini kan. Yang lain kan. Yang lain. Oke, saya akan mengutip sebuah hadis. Hadis dalam sebuah kitab Durratun Nasihin, bahwa diceritakan Rasul dalam hadisnya berkata bahwa al-jannatu mustaqotun ila arba'ati nafarin. Surga itu rindu sekali kepada 4 golongan. Pertama adalah talil Quran. Surga rindu kepada orang yang
sering, suka, senang membaca Al-Quran. Kalau kita mencintai Allah, kita mencintai surga Allah, mencintai ridho-ridho Allah, maka kita harus mau di bulan Ramadan ini terutama memperbanyak membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran ini adalah bukti cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, surga itu rindu kepada orang yang hafizul lisan, menjaga lisan. Menjaga lisan dari perkataan-perkataan yang seharusnya tidak dikatakan. Menjaga lisan dari perkataan-perkataan yang tidak baik untuk diucapkan. Banyak sekali perkataan-perkataan yang tidak boleh diucapkan, perkataan-perkataan yang tidak baik diucapkan. Surga itu rindu kepada orang-orang yang mau menjaga lisan, menjaga perkataan. Kira-kira omongan ini menyakitkan apa tidak kepada orang lain. Kira-kira omongan kita ini bermanfaat apa tidak. Itu bentuk menjaga lisan. Bahkan Rasul dalam hadisnya, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, bicaralah yang baik atau diam. Ketika kita berbicara yang baik atau diam dari membicarakan hal-hal yang tidak baik, itu kita buktikan di bulan Ramadan ini sebagai bukti kita cinta kepada Allah. Karena surga itu rindu sekali, kangen sekali kepada orang yang mau menjaga lisannya. Yang ketiga, kita bisa membuktikan cinta kita di bulan Ramadan ini adalah wa mut'imul ji'an. Surga itu rindu kepada orang yang mau menolong orang yang kelaparan. Nah, di sini adalah konteks globalnya. Kalau kita perinci, kita mau menolong orang. Surga itu rindu kepada orang yang suka menolong sesama. Kalau dalam peribahasa Sundanya, nulung kanu berbingung, nalang kanu susah. Saya punya cerita menarik dalam hal ini. Dalam hal mut'imul ji'an ini. Ini kisah saya loh Kang ya. Semoga kisah ini bermanfaat. Amin. Ini kisah pribadi saya di bulan Ramadan. Waktu itu saya sedang berjualan goyobot sama rujak dawet. Takjil berarti ya? Takjil. Iya. Saya pernah loh jualan seperti itu. Sama Kang. Jadi saya pun berawal karena memang profesi ayah saya sebagai seorang tukang cilok. Saya pun sama dulu dagang sandal, meskipun pada hakikatnya, pada akhirnya orang tua itu tidak menginginkan seperti itu, bahkan harus lebih karena kecintaan orang tua terhadap anaknya menyekolakan. Kembali kan, kembali ceritanya. Ini adalah kisah nyata saya yang semoga akan menginspirasi kita semua ya. Tidak tahu, saya lupa di Ramadan keberapa saya jualan takjil. Nah, pada hari itu saya pulang dan takjil saya sudah habis. Saya bertemu dengan seseorang yang matanya sudah tidak lagi awas, dia menggunakan kacamata, kemudian kakinya sudah tidak lagi stabil dalam berjalan, perkataannya juga sudah tidak stabil dalam bicara, ekonominya lemah, fisiknya juga lemah. Dia memberhentikan saya pakai motor, mau pulang. Takjilnya masih ada apa enggak? Waduh, habis Mang. Waduh, habis. Makanya can boga takjil. Padahal saya belum punya takjil. Waduh, ya udah kalau begitu besok saya ke rumah dah. Ya udah saya tunggu ya besok. Nah, akhirnya singkat cerita, hari esoknya saya menjual 150 porsi. Per porsinya itu harganya Rp1.000. Pada waktu itu Pada waktu itu Rp1.000. Sebelum saya jualan kemana-mana, saya masih teringat. Bahkan malamnya pun saya teringat, wah kasihan banget orang itu tidak punya takjil. Sebelum saya jualan kemana-mana, saya mampir ke rumahnya. Saya ketuk pintunya. Assalamualaikum. Salam. Kang, ini Mang takjil yang kemarin Mang pesen. Nah, saya kasih dia dua porsi.
Kalau diuangkan menjadi 2.000 ya. Nah, Kang, saya cuma punya uang 1.000. Kok dikasihnya 2? Sudah nggak apa-apa. Ini yang satu beli, yang satu ngasih. Saya bilang, nah uangnya saya terima dan saya kembalikan lagi kepada jenengan. Terima kasih Kang Unus. Terima kasih. Semoga dagangannya cepat habis. Seperti itu. Amin. Saya aminkan dong. Ya, amin. Setelah itu, si orang tersebut yang lemah ekonomi, lemah fisik, saya kasih 2 takjil, uangnya saya kembalikan lagi, berarti saya kecemplong 2.000. 2.000 berarti ya. Berarti harusnya saya nanti mendapatkan 150. 147.000. Ya. Baru 5 menit saya jalan. 5 menit saya jalan, muter, ketemu orang yang baru datang dari perantauan. Orangnya sangat kaya. Dalam ekonominya mampu. Sangat mampu. Nah, pada waktu itu dia memperhatikan saya, Kang, bawa apaan? Takjil, Om. Waduh, seperti membelas kasihani. Kok mau sih? Yang butuh. Saya butuh uang, tidak ada yang memberi. Kalau nggak bekerja. Ini butuh takjil nggak? Ya sudah nih, saya beli 8. 8 saya bungkus, 8 porsi, uang saya terima 8.000. Saya baru menerima uang 8.000. Berarti porsi yang 150 sudah diambil 2 dan 8. Berarti 11 ya. 10. Berarti porsi saya tinggal 140. Harusnya saya dapat uang 140 sebenarnya. Iya. 148 sama itu ya. Nah, kemudian setelah itu datanglah tetangga orang yang tadi. Masa bos cuma beli 8? Ya terus saya harus beli berapa? Borong dong semua. Iya. Nanti kita dibawa ke musola. Setelah taraweh diminum jamaah seger. Seperti itu. Ya sudah Kang, saya borong semua. Ini berapa porsi? Ini sih harusnya 140 porsi. Uang yang 8.000 sudah saya kantongi ya. Ya sudah nih 150.000. Aduh, ini baru ada 8.000, tidak ada kembalian. Sudah ambil saja semua. Saya mendapatkan uang 158.000. Saya tidak usah capek-capek jualan kemana-mana. Seperti itu. Itu wasilahnya adalah menolong orang yang membutuhkan. Jadi Allah itu, surga itu rindu kepada orang yang mau menolong sesama. Ini kisah tanpa ada rekayasa sama sekali. Ini kisah nyata saya, bukan saya ria atau tapi tahadus binikmah. Dan kemudian menjadi inspirasi. Untuk semua. Wa amma binikmati rabbika fahaddis. Surga rindu kepada orang yang menolong sesama. Oke. Yang terakhir. Yang terakhir. Surga itu rindu kepada soimi nabi syahri Ramadan. Surga merindukan orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Jadi kita bisa membuktikan cinta kita di bulan Ramadan ini dengan berpuasa. Puasa kita didorong dengan kecintaan kita. Puasa kita didorong dengan mahabbah kita kepada Allah. Di pertemuan kemarin saya sudah bilang, apabila puasa kita didorong dengan kecintaan, maka puasa kita akan terasa indah. Halangan apapun kita terjang demi sebuah cinta. Seperti itu ya. Betul. Oke. Menarik sekali dari pembahasan kita. Mungkin di luar sana masih ada yang belum mengikuti kegiatan kita. Silakan nanti di live ataupun di offline kita ya. Mudah-mudahan kita bisa mengambil sedikit ilmu apa yang sudah kita berikan. Amin. Ya, itu sehingga pada kesempatan setiap pertemuan kita berbeda tema karena seperti itu, Kang. Iya. Nah, tetap kita dalam satu referensi ya mengandung tema yang banyak gitu loh, Kang. Itu mudah-mudahan sekali lagi terima kasih Kang Unus yang sudah memberikan yang sudah membagi ilmunya. So terkadang ketika kita tidak bersilaturahim
maka kita tanggung. Nah, ketika kita belum memiliki ilmu, artinya belum paham itu, ingin bertanya kepada siapa, sudah malu dan sebagainya. Mungkin dengan seperti ini kita bisa untuk tidak saling malu. Tapi bagaimana bagaimana caranya kita menintrospeksi, kemudian mengapresiasikan ilmu kita untuk khalayak Kang Unus ya. Semoga bermanfaat. Semoga bermanfaat. Terakhir Kang Unus. Siap. Nah, di tema terkait dengan bukti cinta di bulan penuh hikmah dan barokah ini, tolong disimpulkan Kang Unus. Ya. Nah, kesimpulan malam hari ini kita. Kesimpulannya, bukti cinta di bulan Ramadan yang penuh hikmah dan barokah, kita harus bisa membuktikannya dengan cara-cara seperti tadi. Intinya adalah buktikan cinta kita kepada Allah di bulan Ramadan dengan memilih berkumpul bersama Allah dan Rasul-Nya, artinya memilih dengan apa yang telah Rasul tinggalkan untuk kita. Para ulama, Al-Quran, hadis, qaul ulama, ijma, qiyas, dan lain-lain. Kita harus betah berkumpul dengan yang empat ini untuk membuktikan cinta kita. Kedua, buktikan cinta kita kepada Allah dan Rasul-Nya di bulan Ramadan ini dengan memilih kalam-kalamnya dibanding kalam-kalam yang lain. Terkadang kita lebih tertuju sering memegang HP daripada Al-Quran. Kita sudah tamat berapa kali tanggal 13 ini? Ya. Kita sudah dapat berapa juz? Berapa juz pada ke-13 ini? Ya Allah, Rabbi. Nah, kalau kita memilih handphone daripada Al-Quran, cinta kita itu bohong. Ya, palsu. Kita tidak palsu. Boleh kita mengoperasikan handphone untuk informasi-informasi, tapi jangan melupakan kalam Allah, jangan melupakan Al-Quran. Terutama kita buktikan cinta kita di bulan Ramadan dengan sering membaca kalam-kalam. Yang ketiga, buktikan cinta kita kepada Allah dan Rasul-Nya di bulan Ramadan dengan menggapai ridho-Nya. Apa yang Allah dan Rasul-Nya ridho, kerjakanlah. Apa yang Allah dan Rasul-Nya tidak ridho, tinggalkanlah. Buktikan cinta kita dengan menggapai ridho Allah di bulan suci penuh berkah, penuh hikmah ini. Semoga kegiatan kita ini, live streaming kita ini, kita buktikan bahwa kita cinta kepada Allah, kita ngaji di media sosial, khususnya di Facebook ini, menjadi bukti cinta kita kepada Allah, ingin selalu bersama dengan kajian-kajian ilmu-ilmu Allah yang dilewatkan kepada Rasulullah. Semoga dengan live ini menjadi bukti cinta kita kepada Allah. Kita lebih memilih kalam-kalam Allah, kalam-kalam Rasul-Nya daripada kalam-kalam yang lainnya. Yang lain santai, asik, ngopi, udud. Kita lebih memilih. Dan semoga kegiatan live ini menjadi bukti cinta kita kepada Allah dan Rasul-Nya dengan memilih berkumpul, diridhoi, dan kalam-kalamnya Allah, manfaat, maslahat dunia akhirat untuk saya, untuk Kang Triyono, untuk semuanya. Amin ya robbal alamin. Amin. Satu kali lagi ini, satu lagi tadi. Waduh. Satu lagi ini Kang. Apa itu? Tapi bagi saya itu terlalu berat Kang Unus. Coba ini, bagaimana triknya Kang Unus? Berat sekali, apalagi di luar bulan Ramadan Kang Unus. Ya, ini mohon maaf, ini tadi sudah disimpulkan, tapi satu lagi berat. Yang dirasa berat itu apa Kang? Mengerjakannya, apakah sudah apakah mungkin sudah menjadi kebiasaan, apakah kita belum begitu istiqomah kepada Allah, Allah gitu loh. Jadi yang paling intinya, buktikan cinta kita kepada Allah dengan ibadah. Nah, ibadah yang paling baik adalah ibadah yang sesuai profesi. Profesinya seorang pengajar. Mengajarlah, karena itu ibadahmu. Profesinya sebagai ahli ibadah, ahli tahajud, tahajudlah.
Karena itu ibadah profesinya sebagai kadus. Ya jalankan tugas-tugas kadus, mengayomi masyarakat, melayani kebutuhan masyarakat. Karena itulah ibadahmu, Kang. Iya, paham. Seperti Paham. Buktikan menjadi kadusnya Kang Triyono melayani masyarakat, mengayomi masyarakat. Itu sebagai cinta Kang Triyono kepada Allah dengan menjalankan tugas Kang Triyono sebagai kadus. Ada satu peribahasa yang paling akhir. Haitsu aqamakallah. Bangunlah di tempat yang Allah bangunkan untuk engkau. Diamlah di tempat yang Allah diamkan untuk engkau. Bergeraklah di tempat yang Allah gerakan untuk engkau. Berjalanlah di jalan yang telah ditempatkan oleh Allah untuk engkau. Itu untuk kata mutiara hari ini. Iya. Silakan ditulis kembali. Nanti poster akan beredar terkait kata mutiara hari ini, Kang Unus. Sekali lagi terima kasih Kang Unus atas ilmunya. Juga selamat datang kepada sahabat dan Koko Haryoko dan Wowo. Nah, dari jauh-jauh bersilaturahmi di Auparpin. Sekali lagi selamat datang. Mudah-mudahan puasa kita yang baru 13 ini dan kedepannya puasa sampai dengan 30 hari itu kita berjalan dengan lancar dan mudah-mudahan. Nah, silakan untuk yang lainnya sambung silaturahim, kemudian disambung di lain offline ya. Silakan. Sekali lagi kegiatan kita pada malam hari ini itu tidak semata-mata kita orang ahli dalam hal kajian. Betul. Juga bukan orang ahli dalam masalah berbicara ataupun dalam hal dipublikasi, bukan. Tapi ini merupakan suatu media dan fasilitas untuk bagaimana kita saling mengingatkan dan saling membuka kembali. Dan ini bentuk cinta kita. Dan ini bentuk cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semuanya berkah, Kang Unus. Ada yang tanya, Kang. Kemarin ada yang tanya kepada saya. Itu sahabat saya, tidak perlu saya sebutkan. Kalau orangnya lagi nonton ini pasti dengar-cengir. Seperti ini, Kang. Apa kegiatan live streaming itu dilaksanakan setiap malam Jumat? Insya Allah. Waktunya kapan? WIB. Saya ingat kata Kang Triyono, WIB. Waktu insya Allah berubah. Kok keren temen tiap malam Jumat. Apa sudah dikontrak oleh Kang Triyono? Ya. Berapa rupiah? Berapa nominalnya sih setiap pertemuan? Jelaskan Kang. Kang Triyono yang menjawab. Oke. Terima kasih. Itu yang mungkin yang perlu saya sampaikan di live ini. Jadi dalam hal kegiatan ini kami memberikan fasilitas, kemudian kami memberikan sekali lagi tidak berupa royalti ya, karena memang kita baru belajar. Dan saya yakin Allah akan membalas, tidak hanya Kang Triyono, tapi Allah yang lebih akan membalas dengan kegiatan ini. Karena dengan cara silaturahmi seperti ini, maka tidak hanya finansial yang akan kita dapatkan, tapi keberkahan yang luar biasa. Sehingga Kang Triyono memfasilitasi yang pertama. Mudah-mudahan dengan kegiatan ini sekali lagi yang tidak ada royaltinya, royalti Allah sangatlah besar. Nah, karena kita membuktikan bahwa kita cinta kepada Allah kan. kan pantas jadi kiai makanya. Itu silakan diapain saja ya. Sekali lagi ini merupakan suatu kehormatan bagi saya untuk live di streaming ruang khusus komputer Auparpin ini, dan juga dengan kiai-kiai muda. Tidak hanya Kang Unus, kiai-kiai muda juga yang lainnya. Insya Allah kita fasilitasi meskipun tidak ada royalti, tapi kita fasilitasi untuk bagaimana selalu membuka kembali kitab-kitab yang sudah mereka dapat dari guru dan sudah mereka kaji dari guru-guru mereka dan dari pesantren. Itu Kang Unus, tugas utama dari Kang Triyono. Mudah-mudahan tugas saya ini akan dilanjutkan kepada tugas-tugas yang lebih lagi. Karena kita baru bertahap, atas saya juga tadi Auparpin ini dari live streaming baru 1 tahun Kang. Ya. Di tanggal 13 kemarin itu 1 tahun live streaming Auparpin. Selamat ulang tahun. Dan juga Kang Triyono juga ulang tahun. Mudah-mudahan semakin berkah, dan mudah-mudahan sekali lagi sahabat-sahabat yang lain itu harapan saya. Dan doa yang saya panjatkan kepada Allah merupakan doa yang langsung dari hati saya.
mudah-mudahan Allah membalas dengan berlipat ganda. Amin ya Gitu. rabbal alamin. Ini karena Kang Triyono ulang tahun, nanti potong kuenya menyusul. Iya ya, Kang? menyusul, kayak nanti potong kuenya menyusul, kemudian nanti kita makan-makannya menyusul di Iya. rumah masing-masing. Ya. Sekali lagi semuanya terima kasih untuk mengakhiri perjumpaan kita pada malam hari ini. Sekali lagi jangan bosan-bosan untuk mencari ilmu. Jangan bosan-bosan untuk bagaimana kita membuka kembali pelajaran-pelajaran kitab-kitab yang sudah diajarkan oleh guru-guru kita. Karena apa? Karena semakin banyak kita membuka kembali, mungkin dalam saat ini Kang Triyono menyuruh Kang Unus untuk membuka kembali kitab-kitabnya yang sudah lama. Iya. Nah, dan yang sudah diajarkan oleh gurunya. Nah, Iya. mudah-mudahan semuanya dapat pahala. Amin. Dan yang belum hadir silakan dihadir di live streaming berikutnya. Saya lagi kami mengundang tidak hanya di live streaming ini Kang Unus, tapi bersilaturahmi langsung, kemudian ngopi bareng. Karena ini adalah konsepnya adalah ngopi bareng bersama Awal Print. Itu Kayaknya Pak Haji Samsul hadir ya? hadir Pak Haji Samsul hadir. Mohon maaf, Pak. Terima kasih Pak Haji yang Ketua PCNU Kabupaten Brebes yang sudah hadir. Mohon dukungan dan doa. Mudah-mudahan kegiatan ini merupakan suatu penggerak dari kami, memberikan inspirasi kepada semuanya bahwa kita yang muda ini tidak akan pernah terlepas daripada yang namanya media sosial. Betul. Gitu. Subang hadir. Ya, Terima kami kasih. Subhan juga terima kasih yang sudah hadir, PCNU sudah hadir. Sekali lagi kami mohon bantuan dan dukungan. Yang lainnya, Bos Martabak Bandung juga hadir, terima kasih. Sekali lagi yang belum saya sebutkan Kang Unus, Banyak sekali ya. masih banyak sekali. Nah, kita nanti komennya di offline saja Kang. Iya, siap. Oke, waktu ini sudah menunjukkan mungkin kita sudah tidak terasa Kang Unus ya. Tadinya Kang Unus hanya setengah jam, mungkin ini lebih sedikit, setengah jam dari setengah jam. Kang Triyono setengah jam ya, kayak gampang. Mudah, yang penting kita eksis ataupun kita menyapa sahabat-sahabat di Facebook Kang Unus. Nah, oke, terima kasih. Sebelum diakhiri, Kang Unus, monggo seperti biasa untuk menambah kecintaan kita kepada Allah dan Rasul, maka kita buktikan dengan sholawat Nabi-nya. Iya. Oke. Lawatnya yang mana ini? Ini terserah Kang Unus saja. Yang Ustomi. Oh, Kang Ujang Mustomi juga boleh. Kang Ujang Mustomi ya. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Terima kasih yang sudah melantunkan sholawat yang dipopulerkan oleh Kang Ujang Bustami dalam kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan diakhiri dengan sholawat ini kita bisa menjadikan bahwa kita merupakan orang-orang yang cinta terhadap Allah dan Rasul-Nya. Amin. Kami dari ruang dengar ataupun dari ruang live kursus komputer Oparben, saya beserta narasumber Kang Triono dengan Kang Yunus pamit undur diri. Kita akan bertemu kembali di lain kesempatan di live berikutnya. Sekali lagi terima kasih Kang Unus ilmunya. Sekali lagi terima kasih. Kita akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.